Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safitri Syarahman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai Implementing the Strategic Plan. Implementing the Strategic Plan atau implementasi strategi yaitu adalah metode yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan atau melaksanakan strategi dalam suatu organisasi. Formulasi untuk menentukan isi strategi dari implementasi itu berfokus pada bagaimana strategi itu dicapai. Nah, proses formulasi dan implementasi strategi itu adalah proses yang rasional, sistematis, dan juga direncanakan. Dan seringkali juga disebut sebagai strategi terencana atau deliberate strategi, atau suatu rencana yang dipilih dan diimplementasikan untuk mendukung tujuan tertentu. Metode-metode yang ada pada implementing the strategic plan itu yang pertama ada rencana tertulis. Di rencana tertulis ini kita harus menyediakan buku rencana yang isinya itu adalah presentasi tertulis formal dari temuan penelitian kita sebagai seorang PR dan juga rekomendasi program untuk strategi, taktik, dan juga evaluasi. Nah, laporan ini harus singkat secara tertulis dan juga profesional dalam gaya bahasa dan juga harus percaya diri. Dalam buku rencana itu harus ada elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam buku rencana. Yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul itu harus diisi dengan nama program serta nama organisasi klien, konsultan atau juga anggota tim, dan juga harus ada tanggal. Yang kedua adalah ringkasan eksekutif. Di ringkasan eksekutif ini harus ada sinopsis satu halaman dari rencana yang kita tulis sebagai gambaran umum untuk eksekutif yang sibuk dan juga untuk pembaca yang tidak terlibat langsung dengan program perencanaan PR ini. Yang ketiga adalah daftar isi. Di daftar isi ini yang pastinya kita harus menguraikan segmen-segmen utama dari program perencanaan PR kita. Yang keempat yaitu ada pernyataan prinsip atau pernyataan filosofi yang meletakkan pendekatan perencanaan untuk kampanye komunikasi strategis atau terutama apakah itu berakar pada hubungan masyarakat, komunikasi pemasaran, atau komunikasi terintegrasi. Nah, di dalam pernyataan prinsip atau pernyataan filosofi ini harus juga disertakan definisi konsep-konsep kunci yang digunakan dalam buku ini. Selanjutnya ada analisis situasi. Di analisis situasi ini, itu menguraikan penelitian kita dan sintesis dari masalah, organisasi, dan juga dari publik. Nah, beberapa rencana program itu menyajikan data penelitian dan ringkasan di atas kertas dengan warna yang berbeda dari berbagai laporan lainnya, karena agar dapat lebih menarik. Selanjutnya adalah presentasi rekomendasi untuk tujuan dan sasaran, strategi, dan taktik. Nah, di dalam ini kita harus menyajikan dengan publik sasaran program atau taktik atau dalam format yang paling sesuai dengan masalah dari program perencanaan PR kita. Selanjutnya itu adalah jadwalkan dengan menguraikan waktu dan mempertimbangkan kalender untuk menerapkan berbagai taktik. Karena dengan menguraikan waktu, kita dapat lebih mempermudah kita nantinya dalam melihat taktik-taktik kita selanjutnya apa untuk perencanaan program PR kita. Selanjutnya yaitu ada anggaran menguraikan sumber daya yang dibutuhkan untuk program. Nah, di dalam ini kita harus menyertakan gambar, biaya waktu, uang, dan juga peralatan personel, serta pendapatan yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada rencana evaluasi. Di dalam rencana evaluasi ini, kita harus menyertakan informasi tentang metode yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas program, dan selanjutnya adalah latar belakang konsultan. Nah, ini sifatnya opsional. Di latar belakang konsultan ini kita harus menunjukkan sumber daya yang dapat diberikan oleh konsultan atau agensi. Nah, elemen rencana ini itu sangat berguna banget dalam situasi persaingan di mana lebih dari satu konsultan atau lembaga menyiapkan rekomendasi program. Metode selanjutnya yang digunakan dalam implementing the strategic plan yaitu adalah jadwal. Dengan jadwal, kita dapat berencana untuk mencapai masing-masing dari target kita dan memberikan tenggat waktu yang akan kita gunakan untuk mengatur
atau mengukur efektivitas kita dan mencapai tujuan kita. Nah, untuk menetapkan persyaratan waktu, kita dapat melibatkan dua pertimbangan, yaitu yang pertama ada pola dan frekuensi taktik komunikasi kita, dan yang kedua yaitu jadwal aktual tugas yang harus kita selesaikan saat taktik itu diterapkan. Yang pertama adalah frekuensi taktik. Rata-rata orang dihadapkan pada ribuan pesan hubungan masyarakat dan pemasaran itu setiap hari. Namun, sebagian besar itu tidak mendengarkan. Jadi, jelas banget bahwa sekedar menerima pesan tidak cukup untuk menggerakkan seseorang untuk bertindak. Namun, frekuensi pemaparan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah pesan tersebut berakar dalam kesadaran seseorang, pengulangan meningkatkan kesadaran, dan mengarah pada penerimaan yang lebih besar. Pemahaman diambil dari periklanan adalah bahwa pola komunikasi itu bisa menjadi sangat penting. Jika kita mengetahui bahwa pesan satu kali itu tidak cukup, pertanyaannya menjadi kapan dan bagaimana kita harus merencanakan pengulangan pesan tersebut. Oleh karena itu, seorang PR harus mempertimbangkan konsep-konsep berikut. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu adalah pendekatan penjadwalan yang menampilkan pesan pada tingkat yang konsisten selama periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu flighting atau juga disebut sebagai bursting, yaitu mengacu pada presentasi pesan dalam gelombang dengan periode komunikasi yang intens diselingi dengan periode komunikasi tidak aktif. Nah, berbagai media itu dapat digunakan selama periode komunikasi puncaknya. Yang ketiga adalah kedip. Nah, kedip ini berarti kombinasi dari dua pendekatan dengan basis berkelanjutan yang ditambah dengan semburan aktivitas komunikasi yang terputus-putus. Yang keempat adalah masing. Masing ini adalah pengelompokan berbagai presentasi pesan ke dalam waktu singkat. Bruce Vandenberg dan Helen Katz tahun 99 itu menunjukkan bahwa kebanyakan organisasi dengan anggaran terbatas itu harus menemukan keseimbangan antara jangkauan dan frekuensi. Nah, sebuah pedoman dasar untuk periklanan tampaknya itu berlaku untuk aspek-aspek lain dari komunikasi pemasaran dan hubungan masyarakat. Nah, daripada kita mencoba menjangkau lebih banyak orang, kenapa kita tidak mencoba untuk lebih sering menjangkau sejumlah orang kunci yang sudah ditargetkan? Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline of task. Pada tahap perencanaan ini, kita harus mengetahui 3 hal tentang taktik kita. Yang pertama, yang mana yang ingin kita gunakan, lalu yang kedua, bagaimana kita akan mengemasnya, lalu kemudian yang ketiga, seberapa sering kita menjalankannya. Timeline sangat penting saat kita berurusan dengan berbagai taktik dan mengelola program yang berbeda pada saat yang bersamaan. Memiliki rencana tertulis memudahkan untuk melatih orang lain dan mendelegasikan tanggung jawab. Selain itu, memiliki timeline tertulis memudahkan untuk menyimpan catatan pekerjaan yang mungkin diperlukan untuk tujuan penagihan. Cara yang baik untuk mengelola proses penjadwalan adalah dengan memetakan setiap tugas yang telah kita identifikasi. Kita dapat menggunakan kalender besar atau narasi jadwal dengan bagian untuk periode waktu dan item tugas berpoin yang harus diselesaikan selama setiap periode waktu. Namun, diagram sangat membantu dalam melacak taktik PR karena mereka memberikan representasi visual dari tugas yang harus diselesaikan. Jenis diagram yang umum adalah diagram Gantt yang dikembangkan oleh Insinyur Henry Gantt selama Perang Dunia Pertama untuk melacak proyek pembuatan kapal. Bagian Gantt mencantumkan setiap taktik dan berbagai tugas terkait, lalu menunjukkan waktu yang diperlukan untuk setiap dapat ditunjukkan dalam beberapa hari, minggu, atau bulan, tergantung pada jenis proyek. Keuntungan dari bagian Gantt adalah menyediakan peta pekerjaan yang perlu dilakukan.
Bagian ini dapat disimpan di komputer, ditulis di bagian kertas, atau ditampilkan sebagai bagian dinding. Diagram lain yang umumnya digunakan adalah diagram PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Proses yang pertama kali dikembangkan untuk sistem rudal Polaris pada 1950-an. Bagian PERT umumnya mencakup tanggal dan tugas untuk individu tertentu, meskipun mereka tidak memiliki aspek kalender dari bagian Gantt. Jadwal implementasi taktik PR yang efektif biasanya mencakup lebih dari sekedar tanggal. Cantumkan nama orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Selain tanggal, tenggat waktu, beberapa bagan menunjukkan tanggal terbaru di mana taktik dapat diterapkan dan masih tetap berguna. Selanjutnya, saya akan membahas the budget atau anggaran. Pengembangan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah topik yang telah ada sejak awal perencanaan ini. Langkah pertama, kita harus mempertimbangkan pentingnya masalah dan potensi dampaknya pada garis bawah organisasi. Lalu kedua, kita menganalisis organisasi itu sendiri dengan beberapa pertimbangan, tingkat sumber daya yang tersedia untuk menangani berbagai aspek hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran. Lalu sumber daya ini termasuk personel, peralatan, waktu, dan uang yang dianggarkan. Langkah 4, 5, dan 6, kita disarankan untuk bersikap realistis dalam menetapkan tindakan yang sesuai untuk organisasi. Salah satu ukur kesempatan dalam proses perencanaan, kita harus praktis, pertimbangkan kendala dan batasan anggaran, dan tidak ada organisasi yang bebas dari ini, sehingga rekomendasi kita akan realistis, praktis, dan dapat dilakukan. Lalu, ada budget item kategoris. Ingatlah bahwa penganggaran itu lebih dari sekedar uang. Ini berkaitan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan taktik. Jadi, anggaran untuk PR dan komunikasi pemasaran harus mempertimbangkan 5 elemen: personalia, material, biaya media, peralatan dan fasilitas, dan biaya administrasi. Personel. Item personel dalam anggaran mencakup jumlah orang dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari taktik tersebut. Lalu kemudian, material itu dalam anggaran termasuk hal-hal yang terkait dengan taktik, misalnya kertas untuk brosur, spanduk untuk open house, kit media untuk konferensi pers, seragam untuk tim softball yang disponsori oleh perusahaan kita, dan sebagainya. Lalu, media cost, uang umumnya dibutuhkan untuk kegiatan komunikasi, khususnya pembelian waktu dan ruang yang terkait dengan taktik periklanan. Anggaran seringkali mengidentifikasi media yang dapat komisi setelah beriklan di surat kabar dan majalah atau iklan di radio dan televisi. Saat bekerja dengan biro iklan, kita mungkin menemukan bahwa komisi atau biaya agensi sekitar 15% telah ditambahkan sebagai biaya tambahan untuk biaya seni akhir, biaya produksi untuk audio dan video, dan biaya bakat atau model, serta biaya untuk membeli ruang atau waktu iklan. Lalu, equipment and facilities. Kategori ini mencakup biaya modal peralatan yang harus dibeli untuk menerapkan taktik, seperti komputer, pemindai, printer, atau perangkat lunak penerbitan di desktop yang diperlukan untuk menerbitkan buletin. Yang juga termasuk di sini adalah biaya modal untuk mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan, seperti memodifikasi tempat penyimpanan menjadi studio televisi internal. Lalu ada administrative items. Anggaran ini mencakup biaya telepon, biaya pengiriman, fotokopi, dan kegiatan kantor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arman Bari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Same as before budgeting. Pendekatan yang sama seperti sebelumnya terlihat berapa banyak organisasi yang dihabiskan untuk proyek baru-baru ini, serupa dan memungkinkan anggaran yang sama untuk proyek ini. Tetapi pendekatan seperti ini menganggap bahwa dua proyek cukup mirip, bahwa satu dapat berfungsi sebagai patokan bagi yang lain. Itu juga menganggap bahwa proyek pertama itu berhasil berhenti dan layak untuk ditiru.
yang selanjutnya penganggaran presentasi penjualan. Pe- Pendekatan presentasi penjualan diambil dari bidang pemasaran, di mana beberapa perusahaan mendasarkan anggaran iklan mereka pada laba tahun sebelumnya. Pendekatan ini dapat memberikan anggaran pemasaran yang baik, tetapi hanya sedikit anggaran setelah tahun ramping. Mungkin hanya kebalikan dari apa yang diperlukan untuk mengatasi kemerosotan penjualan. Selanjutnya, penganggaran unit penjualan. Penganggaran unit penjualan mirip dengan presentasi penganggaran penjualan. Tidak didasarkan pada dolar melainkan pada hasil sebelumnya. Pendekatan ini memiliki kelemahan yang sama dengan pendekatan presentasi penjualan. Dalam hal itu, pasak anggaran masa depan pada kemakmuran masa lalu untuk kebutuhan saat ini. All you can afford. Pendekatan all you can afford bekerja lebih baik dalam saat-saat baik. Pendekatan all you can afford bekerja lebih baik dalam saat-saat baik daripada dalam buruk. Ini menyediakan dana untuk organisasi hubungan masyarakat ketika kondisi keuangan yang sehat, tetapi membatasi pendanaan dalam waktu ramping. Selanjutnya, analisis biaya manfaat. Manfaat biaya analisis untuk pengangguran mengidentifikasi biaya penerapan taktik. Kemudian membandingkan biaya ini dengan perkiraan nilai hasil yang diharapkan. Idealnya, biaya akan secara signifikan kurang dari manfaat. What if not funded analysis? Bagaimana anggaran ini berurusan dengan consequences, kelambanan dan efeknya pada misi organisasi. Pendekatan ini memaksa perencana untuk mempertimbangkan hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya, penganggaran berbasis nol. Penganggaran berbasis nol adalah teknik berdasarkan kebutuhan saat ini daripada pengeluaran masa lalu. Hal ini umum untuk anggaran organisasi yang sedang berlangsung, seperti yang terkait dengan hubungan masyarakat tahunan atau program hubungan investor. Bagaimanapun, pendekatan berbasis nol dapat bekerja dengan kampanye satu kali. Cut off line dari anggaran yang telah ditentukan menunjukkan berlaku ketika klien telah kehabisan uang dan karena itu harus menolak taktik yang tersisa. Ini tidak benar-benar efektif untuk perencanaan hubungan masyarakat karena memungkinkan formula keuangan dan kalkulator untuk menentukan taktik apa yang akan diterapkan. Selanjutnya, penganggaran tahap hidup. Pendekatan penganggaran gaya hidup melihat dari dekat fase pengembangan masalah. Mengetahui bahwa program startup umumnya kembali queer sumber daya keuangan daripada program pemeliharaan. Selanjutnya, penganggaran berbasis objektif. Penganggaran berbasis objektif adalah pendekatan yang lebih tercerahkan untuk penganggaran karena berfokus pada tujuan yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan. Premis yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa organisasi akan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya yang telah disetujui oleh atau pengambil keputusan organisasional. Yang terakhir, mengelola anggaran. Pada langkah 8, Anda mengembangkan anggaran aktual untuk program hubungan masyarakat Anda. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan mencantumkan masing-masing taktik yang Anda rekomendasikan di langkah 7, lalu berbagai biaya yang terkait dengan setiap taktik. Terima kasih. Saya Zahra Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi perencanaan program PR. Yang pertama adalah struktur biaya untuk Biro Hubungan Masyarakat. Nah, tarif per jam ditambah pengeluaran didasarkan kepada jumlah aktual waktu yang dihabiskan untuk sebuah proyek, ditambah jumlah uang yang dihabiskan untuk bahan, biaya produksi, dan juga biaya media. Beberapa agensi menurunkan tarif per jam
seiring bertambahnya jumlah jam aktualnya. Yang pertama ada biaya proyek. Biaya proyek itu adalah biaya tetap untuk sebuah proyek. Selanjutnya ada biaya pengikut. Biaya pengikut itu biaya dasar bulanan yang setiap bulannya dibayar di muka untuk tingkat ketersediaan agen yang telah ditentukan sebelumnya. Pada struktur biaya Biro Hubungan Masyarakat ini ada yang namanya mengelola anggaran. Mengelola anggaran itu seperti saat ini kita sedang mengembangkan atau mengelola anggaran aktual untuk program PR kita. Nah, cara terbaiknya adalah kita membuat daftar setiap taktik yang direkomendasikan di langkah sebelumnya, lalu kita tunjukkan biaya apa saja yang terkait pada setiap taktik tersebut. Nah, dari memperinci apa saja biaya yang terkait dari taktik tersebut, maka kita dapat dengan lebih mudah untuk memprediksi biaya apa saja yang terkait dengan program PR yang kita jalankan. Selain itu, terobosan ini juga memungkinkan kita untuk menyesuaikan anggaran total di akhir agar lebih mudah diketahui. Nah, salah satu cara untuk menangani anggaran yang mungkin tidak terlalu panjang untuk mendapatkan ide-idenya, maka kita bisa menawarkan kepada klien biaya dengan taktik kelas bawah sampai kelas atas, dengan kemungkinan apa saja yang disukai oleh klien, seperti itu. Selanjutnya ada cara lain untuk menegangkan anggaran, yaitu dengan menyediakan seperangkat rekomendasi dasar yang sesuai dengan anggaran yang telah diproyeksikan. Kemudian kita bisa menawarkan daftar tambahan dari taktik opsional tersebut yang mungkin bisa didanai oleh klien karena tambahan manfaat yang diharapkan oleh klien tersebut. Selanjutnya adalah anggaran biaya penuh. Nah, dalam menjanjikan anggaran kepada atasan ataupun klien, maka kita memerlukan anggaran penuh dari semua taktik dalam perencanaan program PR. Nah, rencana komunikasi biasanya tidak menampilkan item pendapatan, tetapi tidak mengabaikan juga pendapatan yang tidak langsung. Seberapa besar keberhasilan dibutuhkan? Nah, di sini ada yang namanya titik impas. Titik impas itu adalah tingkat pencapaian yang digunakan untuk menutupi biaya program. Nah, di sini kita dapat menghitungnya dengan break even point atau BEP, yaitu terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah identifikasi total biaya produk. Yang kedua adalah menentukan nilai hasil. Yang ketiga adalah nilai dolar untuk setiap unit dari hasil yang diinginkan, terutama yang terkait dengan tujuan tindakan. Kemudian bagi total biaya proyek itu dengan nilai hasil yang diinginkan. Perhitungan anggaran berguna lainnya adalah biaya per kapita atau biaya yang terkait dengan jumlah orang yang dibutuhkan untuk menutupi biaya program tersebut. Nah, untuk menghitung biaya per kapita itu atau PCC, rumusnya adalah dengan membagi total biaya proyek atau fee dengan jumlah orang atau P yang melakukan yang diinginkan oleh hasil.